Welcome to the north of Bali, Buleleng! Gedong Kertie didirikan pada tahun 1928 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Gedong ini lahir dari keprihatinan para raja dan cendekiawan Bali terhadap semakin rusak dan hilangnya naskah-naskah lontar akibat usia, iklim, dan kurangnya perawatan. Swastiastu. Luar biasa sekali Pak Kadis, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak untuk menjelaskan sedikit apa yang ada di Gedong Kertie. Ada sekitar 2.600-an cakep ya. 2.000 ya, cakep banget. Jadi ini juga termasuk salah satu tujuan wisata. Bisa nanti bisa mengunjungi Gedong Kertie ini juga sebagai salah satu basic ilmu pengetahuan juga di sini. Jadi seperti yang tadi Pak Andre tadi sudah ke sini, terima kasih. Jadi beginilah kondisi di Gedong Kertie. Gedong Kertie merupakan salah satu institusi kebudayaan yang paling penting dalam sejarah intelektual Bali. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan naskah lontar, tapi juga sebagai penjaga memori kolektif, pusat transmisi pengetahuan, dan simbol peradaban literasi tradisional Bali. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, Gedong Kertie berdiri sebagai pengingat bahwa kebudayaan Bali dibangun di atas fondasi pengetahuan yang tertulis, terstruktur, dan diwariskan lintas generasi. Gedong Kertie memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya pusat dokumentasi lontar tertua dan terlengkap di Bali. Gedong Kertie berperan besar dalam melestarikan identitas budaya Bali, menjadi sumber rujukan dalam penelitian budaya, agama, dan hukum adat. Gedong Kertie juga mendukung keberlanjutan kearifan lokal Bali di tengah modernisasi. Gedong Kertie menyimpan ribuan naskah lontar yang mencerminkan luasnya cakrawala pengetahuan masyarakat Bali masa lalu. Isi lontar-lontar tersebut meliputi ajaran tatua dan filsafat Hindu, sastra klasik seperti Kekawin, Kidung, dan Geguritan, serta teks-teks babat yang merekam sejarah lokal dan genealogis. Selain itu, terdapat lontar-lontar usade yang memuat pengetahuan pengobatan tradisional, teks warige yang berkaitan dengan perhitungan waktu dan hari baik, serta awig-awig yang menjadi dasar hukum adat. Keberagaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali telah mengembangkan sistem pengetahuan yang holistik mencakup aspek spiritual, sosial, kesehatan, hukum, dan lingkungan. Gedong Kertie memainkan peran strategis dalam menjaga kesinambungan budaya Bali. Proses pelestarian tidak hanya dilakukan melalui penyimpanan fisik lontar, tetapi juga melalui pendataan, klasifikasi, transliterasi, dan kajian ilmiah. Dengan demikian, isi lontar dapat diakses oleh generasi masa kini tanpa kehilangan konteks aslinya. Dan ini merupakan salah satu klasifikasi lontar yang berkaitan tentang lagu, kayak Geguritan, kemudian ada Kekawin, ada juga Kidung, dan ini merupakan salah satu contoh Kekawin yang diambil dari cerita Ramayana. Boleh dengar sedikit saja tentang dari lagu Kekawin ini? Ya. Nah. Oke. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasida. Gedong Kertie juga mempresentasikan bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip Trihita Karana,
yakni menjaga harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Lontar-lontar yang ada di dalamnya menjadi pedoman nilai untuk menjaga keseimbangan tersebut. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, Gedung Kertie tetap memiliki relevansi strategis sebagai pusat rujukan akademik dan pariwisata dengan simbol identitas budaya Bali. Upaya pelestarian, pengkajian, dan pemanfaatan koleksi lontar secara berkelanjutan menjadi kunci agar Gedung Kertie tidak hanya berfungsi sebagai arsip statis, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan jati diri budaya Bali di masa depan. Om Swastiastu. Saya Nyoman Nike, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, mengajak masyarakat Buleleng untuk berkunjung ke Gedung Kertie. Yuk ke Buleleng! Tempat ini bukan hanya sekedar museum. Ini adalah ruang hidup, ruang di mana sejarah dan ingatan terus bernafas.